Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Kami dari kelompok 6 kelas 2 IPGSD akan menjelaskan mengenai pembelajaran IPS yang ada di Australia yang beranggotakan 1. Az-Zahra Aulia Khairunisa dengan NIM 2003380, 2. Devi Asliani dengan NIM 2006730, 3. Indira Syifa Karayahandak dengan NIM 2009144. Selamat menyaksikan teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Devi Asriani dengan NIM 2006730. Di sini saya akan menjelaskan tentang latar belakang pembelajaran IPS di Australia. Australia memiliki 6 negara bagian, diantaranya New South Wales, Victoria, Queensland, Tasmania, South Australia, dan Western Australia, serta 2 bagian teritori yaitu Australian Capital Territory dan Northern Territory. Negara bagian dipimpin oleh seorang gubernur dan teritori dipimpin oleh seorang administrator. Australia merupakan negara maju termasuk dalam pendidikannya. Menurut The Program for International Student Assessment, Australia berada pada peringkat 6 untuk membaca, 8 untuk sains, dan 13 untuk matematika. Educational Index yang diterbitkan dengan Badan PBB Human Development Index tahun 2008 berdasarkan data pada tahun 2006, daftar Australia sebagai 0,993 di antaranya yang tertinggi di dunia. Ranking Australia dekat dengan negara-negara yang berada pada ranking teratas di antaranya Denmark, Finlandia, dan Selandia Baru. Pendidikan IPS di Australia dikenal dengan nama The Humanities and Social Science. Badan Kurikulum Australia menuturkan bahwa The Humanities and Social Science merupakan bidang studi yang berkaitan dengan perilaku manusia dan interaksi sosial budaya dalam lingkungan ekonomi dan politik. Di Australia, pendidikan IPS memiliki fokus utama, yaitu dimulai dari personal sampai global, serta selalu mempertimbangkan tantangan yang akan datang di masa yang akan datang. Lalu, latar belakang dimasukkannya bidang studi IPS ke dalam kurikulum sekolah di Australia adalah karena meningkatnya kesadaran di kalangan penduduk Australia terhadap masalah ekonomi, politik, lingkungan, sosial, dan masalah-masalah yang memerlukan solusi. Sekian dari saya, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Zahra Aulia Khairunisa dengan NIM 2003380 akan menjelaskan tentang kurikulum IPS di Australia. Dalam kurikulum Australia, bidang pendidikan ilmu sosial terdiri dari 4 disiplin ilmu, yaitu sejarah, geografi, ekonomi, dan kewarganegaraan bisnis. Siswa akan memiliki kemampuan untuk bertanya, berpikir kritis, memecahkan masalah, berkomunikasi secara efektif, membuat keputusan, dan beradaptasi dengan perubahan. Berpikir dan memecahkan masalah menuntut mereka untuk memahami faktor-faktor kunci sejarah, geografis, politik, ekonomi, dan sosial yang ada, dan bagaimana membedakan hubungan antara faktor-faktor tersebut. Pendidikan ilmu sosial memberikan ruang untuk belajar tentang dunia tempat kita tinggal, dan bagaimana manusia secara aktif berpartisipasi dan memberikan informasi sebagai warga negara yang sangat terampil di abad ke-21. Pendidikan IPS berperan dalam pengembangan pengetahuan dan pemahaman tentang berbagai koneksi dalam berbagai disiplin ilmu sosial. Pengembang kurikulum IPS Australia mengedepankan ide-ide kunci dalam konten pendidikan IPS di sana. Ke-1, siswa akan menjelajahi identitas mereka sendiri, warisan budaya dan keragaman budaya Australia, dan identitas Australia sendiri di panggung dunia. Kedua, siswa akan belajar tentang masyarakat Australia, masa lalu dan sekarang, serta masyarakat lain di dunia. 3. Siswa memiliki kesempatan untuk menjelajahi berbagai perspektif orang, tempat, ide, dan peristiwa. Keempat, siswa akan mendemonstrasikan bagaimana individu dan kelompok telah berpartisipasi dan berkontribusi pada masyarakat di masa lalu dan sekarang. Di Australia, kemampuan yang diharapkan dalam pendidikan IPS adalah perwujudan dari kemampuan-kemampuan, yaitu kemampuan untuk bertanya, meneliti, menganalisis, mengevaluasi, dan berkomunikasi. Sekian dari saya, materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Indira Syifa Karayahandak dengan NIM 2009
144. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pelaksanaan pembelajaran IPS di Australia. Mata pelajaran IPS yang ada di Indonesia maupun di Australia pada dasarnya memiliki sebuah tujuan yang sama, yaitu bertujuan untuk membentuk warga negara yang baik, juga membantu peserta didik agar mampu untuk memecahkan suatu masalah, serta menumbuhkan kebanggaan budaya suatu bangsa. Mata pelajaran IPS pada New South Wales disebutkan dengan HSIE yang berarti Human Society and its Environment. Nah, jadi mata pelajaran ini menitik beratkan pada pengembangan nilai-nilai dan juga tingkah laku peserta didik tersebut, serta mengimplementasikan pembelajaran pada saat di kelas. Pembelajaran IPS di Australia diuraikan sebagai berikut. 1. Bobot dan tingkat kesulitan materi, yaitu materi yang diajarkan tidak terlalu banyak. Jadi tidak terlalu menekankan pada materi, justru lebih memfokuskan pada strategi pemecahan suatu masalah. Dan tingkat kesulitan materinya juga cenderung tidak sulit. Jadi tingkat kesulitan materi pendidikan dari mata pelajaran IPS di Australia kelas 1-2 belum diwajibkan untuk belajar membaca, yaitu membaca buku, karena lebih memfokuskan untuk belajar mengenali diri sendiri dan di lingkungan untuk beradaptasi dalam pengembangan sikap. Contohnya seperti kegiatan siswa primary school di luar kelas. 2. Teknis penilaian. Teknis penilaian dalam IPS ini mengacu pada penilaian laporan yang bersifat kemajuan akan peserta didik tersebut. Jadi lebih menitik beratkan pada proses dalam pencapaian akan kompetensinya, bukan kepada hasilnya. Nah, karena sesuai dengan filosofi yang mereka gunakan adalah bahwa setiap peserta didik itu yang mau untuk belajar pasti akan mencapai suatu kemajuan. 3. Ujian nasional bukan penentu kelulusan. Di Australia, ujian nasional atau National Assessment Program Literacy and Numeracy (NAPLAN) diadakan untuk mata pelajaran matematika dan juga bahasa, dan bukan sebagai faktor penentu kelulusan, melainkan hanya pengukur dalam peringkat sekolah saja, teman-teman. Nah, pada pembelajaran IPS ini juga lebih mengedepankan sikap peserta didik tersebut, sehingga betul jika mata pelajaran ini tidak dijadikan UAN atau ujian akhir nasional. 4. Tenaga pendidik. Jadi tenaga pendidik di Australia ini memiliki tingkat kedisiplinan yang tinggi, yaitu menilik pada 7 standar guru profesional yang diawasi dengan ketat yang ada di Australia. Hal ini terlihat dari kedisiplinan para guru yang mewajibkan datang lebih awal sebelum peserta didik tersebut masuk dan juga sebelum memulai pelajaran. Yang kelima, yaitu adanya rewards. Adanya rewards bagi siswa yang berbuat baik dan juga mempunyai sikap yang positif ini nantinya akan diberikan penghargaan pada saat acara pertemuan yang akan dilaksanakan setiap 2 minggu sekali di Australia untuk mengembangkan minat, bakat, dan juga seni dari siswa tersebut. Nah, kemudian prestasi yang telah diraih tersebut nantinya akan dicatat pada rapor dan juga mendapatkan penghargaan sekolah. Jadi pada pembelajaran IPS di Australia ini sangat ditekankan mengenai sikap, pengembangan karakter, dan juga kecerdasan emosi. Terakhir, yaitu suasana yang kondusif. Jadi suasana di kelas itu tampak lebih kondusif karena jumlah siswanya itu tidak terlalu banyak, yaitu jumlah siswa yang ada dalam satu kelas itu tidak melebihi dari 20 orang siswa. Dan juga ruang kelasnya juga sangat beragam, seperti halnya pada pembelajaran IPS, yaitu dengan alat peraga yang lengkap, kemudian portofolio, buletin, alat tulis, buku, peta dunia, serta segi dindingnya juga dikreasi berdasarkan lingkungan sosial. Terima kasih teman-teman, sekian yang dapat kami sampaikan, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.